Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di pagi hari Kamis ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk duduk bermajlis dalam majlis ibadah sebagai bekal untuk bisa baik dunia dan akhirat kita, agar bisa baik agama seseorang. Modal utama bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjadikan tolak ukur kemuliaan itu adalah harta, karena Allah bagikan pula harta kepada musuh-musuh Allah. Andaikan kemuliaan diukur dengan harta, maka Qarun adalah semulia-mulia manusia. Pula bukan tolak ukur kemuliaan itu adalah jabatan atau pangkat kekuasaan. Andaikan itu menjadi tolak ukur, maka Namrud, Firaun, Haman, mereka adalah semulia-mulia manusia. Bukan pula tolak ukur dengan terhormatnya keluarga, suku seseorang. Maka tentunya Abu Lahab menjadi semulia-mulia manusia, paman langsung Nabi SAW. Tetapi Allah menjadikan tolak ukur kemuliaan adalah takwa, agama, perintah Allah yang dikerjakan, larangan Allah yang dilarang. Dan semua itu hanya bisa kita tahu, kita ilmui dengan kita belajar. Karena itulah Rasulullah SAW berkata, "Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Anugerah termahal yang Allah berikan kepada muslim adalah hidayah. Adalah hidayah ketika Allah tidak membutuhkan makhluknya. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah pilih kita menjadi muslim dengan kelapangan, ketundukan, kecintaan, mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan dengan keterpaksaan. Tentunya hidayah besar ini disyukuri, la in syakartum la azidannakum. Andaikan kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Allah berikan tambah lagi keistiqomahan. Walain kafartum, tetapi apabila kalian mengkufuri nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, tidak dijaga, disia-siakan, enggak sholat, enggak berdoa, tidak mencari rizki dengan yang halal, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Nah, di antara sebab yang kita tempuh untuk bisa istiqomah di atas Islam ini adalah dengan kita duduk
belajar ilmu agama. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas kitab Al-Arba'in atau Al-Arba'un An-Nawawiyah. Satu kitab yang sangat terkenal ya sebenarnya bagi kaum muslimin. Dan yang paling tersebar di seluruh dunia setelah Al-Quran adalah kitab ini, Al-Arba'un An-Nawawiyah. Semua mazhab, semua golongan kelompok di berbagai negeri menerima kitab ini. Dipakai untuk diajarkan, dihafal, dan dikaji oleh jamaah-jamaah masjid. Dimanapun negara, kitab yang berberkah. Penulis atau Arba'un Nawawiyah artinya apa? 40 hadis ya, Al-Imam Nawawi. Ya. Sebenarnya ada 42 hadis, tapi dihilangkan pecahannya, dibulatkan menjadi 40. Total semua ada 42 hadis. Yang pertama kali menulis kitab atau yang pertama kali menyusun hadis-hadis inti. Jadi 42 hadis-hadis inti dalam Islam. Semua hadis-hadis yang datang ratusan ribu jumlahnya dari Nabi SAW, inti pokok itu semua ada pada 42 hadis ini. Kembali pada 42 hadis ini. Jadi siapa yang mau tahu Islam secara umum, secara global, pelajari, kaji kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah ini. Ya, mungkin nanti bisa dibagi-bagikan juga teman-teman kali ya, Bang Felis ya. Ya, ke ibu-ibu, teman-teman semua dengan terjemahannya. Ya, kita baca berulang. Ya. Nah, hadis inti dalam Islam. Pertama kali yang menyusunnya adalah Abu Amr ibn Salah. Beliau menulis mengumpulkan 26 hadis inti. 26 hadis inti. Kemudian ditambahkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjadi 42 hadis. Berarti berapa tambahannya tuh? 42 kurangi 26 berapa? 16. Nah, ditambahkan oleh Al-Imam An-Nawawi 16 hadis dan semuanya adalah jawami' al-kalim. Ini diantara mukjizat Nabi, Pak ya. Apa itu jawami' al-kalim? Yaitu ucapan yang singkat tapi mengandung makna yang dalam, yang luas. Ucapan yang ringkas, yang pendek, yang singkat, tetapi mengandung makna yang sangat dalam, yang sangat luas. Nah, ini diantara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan oleh Allah 5 hal yang itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya adalah al-jawami' al-kalim. Kalimat yang pendek, yang singkat, tetapi mengandung makna yang dalam, mengandung makna yang luas. Itu hadis-hadis Nabi SAW. Ya, terkadang coba kita lihat, nggak ada. Apakah boleh kita pakai baju berwarna ini, berwarna itu, tangan pendek, tangan panjang, atau 3/4 atau macam, kan nggak ada perincian hadis seperti itu. Ya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi SAW kalimat-kalimat yang dengan ucapan Nabi SAW itu mencakup hukum semuanya itu. Ya, boleh kita makan makanan yang ada sekarang ini, cilok misalnya, comro misalnya, kan nggak ada dalam hadis boleh makan cilok, boleh makan comro, kan nggak ada. Ya, tapi singkat, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya Allah,
yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi ini seluruhnya. Ya, mencakup seluruhnya. Nah, wa qad fassala lakum ma hurrima 'alaikum, dan Allah telah memperinci untuk kalian apa yang diharamkan atas kalian. Jadi, kalau bilang makanan ini haram, pakaian ini haram, kendaraan ini haram, minuman ini haram, mana dalilnya? Diminta dalilnya. Ya, bukan terbalik, mana dalilnya cilok itu halal? Enggak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan semua yang ada di bumi ini semuanya untuk kita. Ya, jadi apabila ada yang mengharamkan harus berdasarkan dalil, harus mendatangkan dalil. Ya, nggak boleh seseorang untuk mengkonsumsi narkoba nih. Nggak ada mungkin di zaman Nabi SAW beberapa jenis narkoba di zaman Nabi nggak ada tuh. Ya, dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan hadis kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamr. Semua khamr adalah haram. Nah, ini jawami' kalim. Ya, jawami' kalim. Kalimat yang ringkas mengandung makna yang sangat luas. Semua yang memabukkan adalah khamr. Semua khamr adalah haram. Mau yang dihisap, mau yang diminum, mau yang dimakan, mau yang dihirup, mau yang disuntikan, mau yang diapapun. Ya, apabila itu menghilangkan akal, apabila itu memabukkan, maka hukumnya adalah khamr dan semua bentuknya itu adalah haram. Nah, ini diantara apa? Jawami' al-kalim. Kalimat yang ringkas tetapi mencakup makna yang dalam dan luas. Baik. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya, beliau ini, atau nama beliau siapa? Masih ingat Bang Felis? Atau Kang Iqbal? Masih ingat? Udah lupa ya. Al-Imam Nawawi, nama beliau adalah Yahya. Ya, Yahya ibn Syaraf Abu Zakaria. Yahya ibn Syaraf Abu Zakaria. Itu nama Al-Imam Nawawi. Kita seringnya dengarnya Imam Nawawi gitu ya. Beliau bernisbat ke An-Nawawi karena kampung beliau namanya Nawah. Kampung beliau namanya Nawah. Semua orang kampung dari Nawah, dia nisbatnya Nawawi. Ya. Nah, diantaranya adalah Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf ini. Al-Imam dikenal dengan Al-Imam Nawawi. Beliau dari kecil memang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senang belajar ilmu agama, menghafal Quran, menghafal hadis. Ya. Ketika teman-teman beliau maksa atau ketika teman-teman beliau itu ngajak main, beliau lebih memilih untuk baca Quran, menghafal Quran. Sampai dipaksa-paksa, ditarik-tarik, sambil nangis bahkan. Dan kitab dan Al-Quran masih dipegang sama beliau, masih dipegang ketika main, ketika dipaksa itu sambil nangis, sambil juga beliau menghafal Al-Quran. Memang sedikit ya anak yang seperti ini. Dan kita tidak mendengar teman-teman Al-Imam Nawawi yang mainan layangan, mukalai Cina, enggak kita dengar lagi. Yang kita dengar adalah Al-Imam Nawawi. Kita mungkin enggak kenal nama buyut kita. Ada yang tahu nama buyut? Atau kakek buyut? Buyut mungkin masih ada yang hafal ya. Ya, nama ayah pasti kenal. Kalau enggak durhaka banget tuh anak. Enggak tahu nama ayahnya. Nama kakeknya tahu, ya. Nama buyut udah goyang-goyang. Ya, nama kakek buyut apalagi itu. Padahal tali darah kita. Ya, kita ada karena sebab buyut kita itu. Enggak tahu kita namanya. Ya, disinilah kebenaran firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu beberapa tingkatan daripada kaum mukminin biasa, pengusaha, raja, pejabat, ya,
Berapa banyak raja-raja dulu itu nggak tahu kita namanya sekarang ini. Berapa banyak orang-orang kaya dulu itu nggak kita tahu namanya sekarang ini. Tapi kita tahu nama Al-Imam Nawawi. Tapi kita pernah dengar nama Al-Imam Syafi'i gitu kan. Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad orang miskin. Imam Syafi'i demikian juga. Ya. Kenapa kok kita bisa tahu nama mereka ini? Nama Imam Ahmad ibn Hanbal, nama Imam Syafi'i, nama Imam Nawawi. Kenapa? Karena ilmu yang ada pada mereka. Sebab ilmu yang mereka sampaikan itu kita tahu. Dan kakek buyut kita yang masih ada tadi darah dengan kita nggak kenal, nggak tahu namanya. Ya, nggak pernah disebut lagi dalam keluarga. Bahkan nggak ada yang mendoakan lagi. Sedangkan kita mendoakan Al-Imam Nawawi rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, mengampuni dosa-dosanya. Disinilah Allah muliakan orang yang berilmu itu. Bagaimana, apalagi kalau orang yang berilmu tersebut ada dari kakek buyut dia, lebih lagi. Tentunya dia doakan. Ya, mau kita terus didoakan oleh anak cucu kita. Ya, bukan kita kasih uang mereka itu. Bukan kita kasih rumah, tanah mereka itu. Belum tentu mereka ingat kita, bahkan anak sendiri. Kalau tidak soleh, belum tentu dia mendoakan kita. Mendoakan diri dia sendiri aja gak ada. Karena dia gak tahu agama, sekalipun berpangkat. Ya, sekalipun dia pejabat. Korupsi, gak peduli halal haram. Punya kaidah yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini orang-orang yang nggak peduli dengan agamanya. Ya. Nah, mau kita didoakan terus oleh anak keturunan kita, sampaikan kepada mereka ilmu agama. Didik mereka agar soleh, agar baik. Sekalipun mereka bukan orang kaya raya, tapi mereka selalu ingat kita. Di sholat mereka selalu disebut nama kita. Nah, ini diantara keutamaan ilmu agama. Ya. Tadi dalilnya. Yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu beberapa tingkatan daripada orang beriman lain. Jelas orang yang beriman, kaum muslimin Allah muliakan mereka daripada orang-orang kafir, musyrik, munafik. Ya, Allah muliakan orang Islam. Tapi yang diberi ilmunya jauh tinggi beberapa tingkatan. Ya. Nah, ini kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semangatnya beliau dalam belajar ilmu agama ketika pesantren, ya, sudah ada pesantren. Ketika pesantren oleh bapaknya dimasukkan ke pesantren. Saking semangatnya belajar ilmu agama sampai ada riwayat 2 tahun atau 4 tahun beliau nggak pernah tidur terlentang. Nggak pernah tidur di kasur, nggak pernah tidur terlentang. Tidurnya hanya di meja belajar. Ya, antara belajar menghafal, ibadah, sholat, hanya itu saja. Memang kesungguhannya luar biasa. Dan makan beliau satu hari cuma 1 kali. Menghemat waktu. Menghemat waktu. Kalau kita untuk makan aja jalannya sejam, ya, belum lagi macet, ya. Makannya berapa, 1 jam juga, 2 jam juga, kadang belum nongkrongnya, belum ngopinya lagi, pulangnya terbuang waktu. Ya, bahkan mereka makan itu gimana biar gak buang waktu? Ya, ada yang disuapin. Ulama-ulama dulu tuh, sambil nulis, sambil membaca, disuapin oleh istrinya, disuapin oleh adiknya. Ya, ada yang gak mau buang waktu nih. Ini kayak gini nih, ya, minuman ini dimasukkan biskuit, dikocok kayak gitu, langsung minum. Kalau sekarang apa istilahnya, kayak Energen gitu, ya. Ya, nah kayak gitulah. Cuma nggak ada promah dulu, ya. Dikocok, minum, selesai. Kan nggak lama makannya kan. Cuma beberapa 1 menit nggak ada, selesai untuk makan di hari itu. Ya.
Nah, kenapa kok perjuangan mereka untuk ilmu agama seperti itu sehingga Allah berikan berkah untuk ilmu mereka sampai kepada kita sekarang ini. Ya. Nah, orang yang sangat pelit terhadap waktu, mereka para ulama, nggak mau mereka buang-buang, nggak mau mereka digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, baik. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau menulis kitab sekarang ini. Ya, beliau menulis kitab yang sampai kepada kita sekarang ini. Itu luar biasa. Orang punya umur 200 tahun, belum tentu bisa menulis kitab seperti yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Ulangi lagi ya. Ulama misalnya dia punya umur 200 tahun, dia menulis kitab. Tidak bisa menyetarai apa yang sudah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi yang umur beliau cuma 45 tahun. Umur beliau 45 tahun meninggal. Ya. Nah, nggak dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi seakan-akan masih hidup, masih kayak tetangga kita nih, disebut terus Pak Nawawi ya. Seakan-akan karena saking sering disebut nama beliau ini, seakan-akan beliau masih hidup. Ya. Nah, ini manfaat atau apa yang bisa kita berikan untuk Islam dan kaum muslimin. Ya. Karena ini memang tujuan hidup kita, bukan untuk makan kita, bukan untuk foya-foya kita, bukan untuk happy-happy kita hidup di dunia ini. Ya, tetapi bagaimana mempersiapkan bekal untuk kehidupan abadi kita di akhirat. Karena kampung di akhirat cuma dua, kalau nggak surga ya neraka, nggak ada tengah-tengah. Ya, apa yang kita tempuh hari ini di dunia itu yang menentukan kehidupan kita di akhirat. Sedikit banyaknya perbuatan, nanti akan kita bahas ya, perbuatan, ucapan, bahkan niat kita itu bisa berpengaruh timbangan amal kita, berpengaruh ketika kita melewati sirat, selamatkah kita ketika melewati jembatan di atas neraka jahanam, atau terperosokkah kita, jatuhkah kita. Nah, baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, beliau ulama tahun 600-an Hijriah, 676 Hijriah beliau wafat. 676 Hijriah beliau wafat. Berarti lahirnya tahun berapa tuh? 76 dikurangi 45. 76 dikurangi 45. 31. 731. Ya, bukan. 631 ya. Beliau lahir tahun 631 Hijriah, meninggal tahun 676 Hijriah. Berarti sekarang kita di tahun 1447 ya. Ya udah tahun baru. 1447 Hijriah. Coba udah hampir 800 tahun. Ada kemarin orang bikin kitab, bikin tulisan, sekarang udah nggak dikenal lagi, nggak dicetak lagi. Ya, banyak orang bikin karya-karya tulis, ya, berapa banyak mahasiswa yang lulus, berapa banyak doktor, berapa banyak magister, mereka bikin disertasi, bikin tesis lah, sebagian dibukukan. Ada yang paling pol 3 kali cetak, ya mungkin ada yang berapa kali cetak jadi kitab, ya dibaca. Ada yang nggak pernah lagi. Nah, coba Al-Imam Nawawi di sini, ya, kitab-kitab beliau ada. Ini kitab yang paling tipis yang beliau tulis, yang paling tipis ini bukan segini sebenarnya, ini dengan syarahnya nanti insya Allah dibagi-bagikan oleh teman insya Allah. Ya, karena kitab ini penting dibaca-baca aja di rumah, baca-baca aja. Jadi seperti kita di rumah itu baca Quran, kita pun sebenarnya di rumah pun baca hadis juga ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Ahzab. Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Ahzab, ini enggak, ini susunannya enggak beda. Ada yang enggak ada. Jadinya harus nyari lagi nih. Ini kenapa? Apa ya susunannya nih?
Waduh, tambah lagi. Tambah lagi anak nggak paham ini. Khabir. Iya. Ya, surat Al-Ahzab. Jadi gimana kita menghafal pertama itu yang terus kita ingat. Kalau susunannya sudah berbeda, ya kayak Quran baru lagi kita lihat nih. Apa tuh? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di sini. Wadhkurna, ya di surat Al-Ahzab ayat berapa nih? Ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira." Wahai istri-istri Nabi, ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian, baik itu ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi. Jadi hadis Nabi pun kita baca. Ya, nah diantaranya kitab ini. Apa namanya? Ini tipis segini, 4 ribuan harganya. 3.500 harganya, nggak nyampe 4.000, 3.000, 3.500. Ya tipis kitab ini. Nah kita baca-baca, kita ulang-ulang, sebagaimana kita ulang-ulang baca Al-Quran, nggak ada bosan-bosannya tuh. Beda kalau baca novel, baca komik, dua kali udah bosan. Kita baca surat Yusuf udah tahu kita alur ceritanya, nggak pernah bosan-bosan. Itu mukjizat Al-Quran. Ya, nah demikian pula mukjizat hadis-hadis Nabi SAW, nggak pernah kita bosan untuk terus membaca ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, baik. Ada juga kitab beliau juga yang lain yang dahsyat juga, itu diterima oleh seluruh kaum muslimin dimanapun, dipakai di pesantren-pesantren, terlebih di Indonesia. Di Indonesia pesantren mesti menghafal ini, mengkaji kitab ini, dan mengkaji kitab satu lagi itu namanya Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang Soleh. Beliau beri judul dengan Taman Orang-orang Soleh. Kalau ke Taman Lansia, Taman apalagi di Bandung, Taman Jomblo, Taman itu apa isinya? Jarang bunga ya, yang kita lihat daun kan. Orang sekarang jualan bukan jarang jualan bunga, jualan daun. Ya, daun talas lah, daun ini itu. Oke. Biasanya taman ada rumput, ada bunga, ada kolam, kan gitu biasanya tamannya, rindang. Al-Imam An-Nawawi membuat kitab namanya Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang Soleh. Nggak ada gambar bunga. Di dalam kitab tersebut nggak ada gambar kolam ya, atau pemandangan sedikit, nggak ada. Isinya hanya ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan itu tak, untuk apa pemerintah bikin banyak taman-taman, bahkan kecamatan, kelurahannya nggak bikin banyak taman. Loba nu stres. Iya, mereka perlu penyejuk, perlu untuk apa? Tentram, ya. Mereka perlu healing, jauh ke Pangandaran, sisi Imah. Ya, mereka lihat ada taman sejuk. Memang seperti itu tujuan taman dibikin. Untuk merasakan ketentraman, ketenangan. Ya. Nah, ketenangan, ketentraman seorang soleh itu ada pada ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan majelis ilmu, majelis-majelis seperti ini, majelis taklim, majelis belajar ilmu agama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Raudhatun min riyadil jannah," taman dari taman-taman surga. Ya, dia mendapatkan ketenangan di sana. Ya, kata Rasulullah SAW, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah orang berkumpul di rumah Allah belajar ilmu agama kecuali Allah turunkan untuk mereka ketenangan, ketentraman. Ya, enggak terus bergejolak ambisi kita terhadap dunia, belum lagi nanti ada si fulan ini si fulan itu dapat ya. Terus
nggak tenang hati. Ada seperti itu. Belum lagi ada hasadnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Bagi yang tidak menjaga batasan-batasan syariat ya. Nah, alhamdulillah, mungkin ini sekedar mukaddimah untuk Al-Arba'un An-Nawawiyah. Insyaallah kita masuk hadis yang pertama. Tadi ada berapa hadis semuanya totalnya? 42. Ya, ada 42 hadis. Nah, dihafal kalau bisa. Ya, sering dibaca, dihafal juga. Nah, kita baca An Amiril Mukminin, hadis yang pertama. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, pernah dengar kalimat ini? Amirul Mukminin artinya apa? Pemimpin kaum mukminin. Seperti misalnya kalau di negara kita namanya presiden. Kalau di Romawi namanya kaisar. Kaisar Romawi. Kalau Persia namanya Kisro. Kalau bangsa Egypt namanya Firaun. Kalau bangsa Habasyah, Ethiopia namanya Najasyi. Jadi setiap julukan kepala negara itu Firaun, bukan namanya Firaun, bukan. Ya, julukan kepala raja Mesir pada saat itu Firaun. Kepala atau raja Romawi adalah Kaisar. Ya, namanya waktu zaman Nabi SAW namanya Heraklius. Kemudian kemudian julukan untuk raja Persia Kisro. Ya. Nah, nama pemimpin kaum mukminin yang tidak dibatasi negeri daerah. Ya, dulu hampir berapa ya? 1/4 atau 1/3 dunia ini dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, pemimpin puncaknya namanya adalah Amirul Mukminin. Ya. Yang pertama kali dijuluki dengan Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab ini. Jadi kalau Abu Bakar apa? Mang Felis atau Kang Iqbal? Ya. Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin sebenarnya. Ya. Sejak Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau dijuluki dengan Amirul Mukminin. Kemudian setelah itu terus setiap pemimpin kaum mukminin dijuluki dengan Amirul Mukminin sampai terakhir yang di Turki ya, Utsmaniyah, Ottoman itu Utsmaniyah ya. Ottoman itu Utsmaniyah. Nah, itu julukannya adalah Amirul Mukminin. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs. Abu Hafs adalah kunyah untuk Umar bin Khattab. Ya, kita kalau mau menyanjung, memuji seseorang, kita sebut kunyahnya. Misalnya nih Bang Felis nih, putra pertamanya Baga namanya. Nah, mungkin anak panggil beliau bagaimana Abu Baga. Nah, misalnya Abu Baga. Nah, ini ayahnya Baga. Ya, misalnya Pak Saldi beliau punya putra namanya Abyan. Bagaimana kabarnya Abu Abyan? Nah, ini diantara cara memuliakan seseorang, memanggil dengan nama kunyah namanya, nama yang dimulai dengan Abu atau Ummu, diambil dari nama anak laki-laki pertama. Misalnya anak yang pertama anak perempuan, tetapi tetap yang dijadikan kunyah itu adalah nama anak laki-laki pertama. Misalnya anak laki-laki pertama dia anak yang ketiga, anak yang keempat. Ya, nah, disebut itu. Tapi nggak mesti kayak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu Abul Qasim. Anak laki-laki pertama beliau namanya
Qasim. Sekalipun mungkin seseorang tidak memakai nama anaknya boleh. Seperti Umar bin Khattab ini. Beliau tidak pakai nama anaknya. Anaknya namanya Hafsah. Ya, beliau berkunyah dengan Abu Hafs sebenarnya. Abu Hafs. Hafs itu artinya singa. Ya, singa. Harith artinya singa. Laith, Usama itu artinya singa. Ya, Haidar artinya singa. Syurais. Ada 600 nama singa dalam bahasa Arab. Nah, di antaranya Hafs, Abu Hafs. Nah, boleh kayak Abu Bakar As-Siddiq, nggak ada nama anak beliau Bakar, itu nggak ada. Apa arti Bakar sih? Bukan Abu Bakar gitunya, nama Bakar. Abu Bakar, Bakar. Ya, artinya apa? Yang bersegera, yang gercep gitu ya, yang geraknya cepat. Dikasih tahu sedekah, dikasih tahu puasa, dikasih tahu nyolatin jenazah, langsung Abu Bakar kerjakan itu dalam 1 hari, bahkan sebelum subuh lagi. Ya udah sedekah, puasa, nyolatin jenazah atau nyolatin jenazah, menjenguk orang sakit. Karena itulah Abu Bakar dijuluki dengan Abu Bakar, orang yang gercep gitu mah. Ya, baik. Umar Ibn Khattab dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar Ibn Khattab. Ya. Nama yang nama yang disukai oleh orang-orang Arab pada saat itu. Umar, Ammar, Umair, Amir, Ma'mar, ya. Siapa lagi? Nah, sama itu maknanya sama, artinya orang yang meramaikan Masjidil Haram. Orang, ya, Amr itu artinya yang ramai, ya. Umroh, apa umroh itu? Orang yang meramaikan, ya, dia turut meramaikan secara bahasa, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallah." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman, ya rahmatullah, orang yang beriman, ya, kepada Allah dan hari akhir. Ya, Dewan Kemakmuran Masjid. Ya, Dewan Kemakmuran Takmir Masjid. Artinya apa? Yang meramaikan masjid. Seperti itu. Itu Umar, dari kalimat Umar. Nah, Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, setelah Rasulullah SAW, beliau mendoakan agar Umar ini masuk Islam karena beliau ini termasuk yang kejam juga dulu kepada kaum muslimin. Ya, dipukulin kaum muslimin. Ya, beliau termasuk yang kejam, mana bilangnya. Nah, takut kaum muslimin terhadap Umar Ibn Khattab karena kekuatannya, karena galak, ya. Dan istri-istri Nabi pun sangat takut kepada Umar bin Khattab ini. Istri-istri Nabi. Terkadang mereka sedang ngobrol apa, Umar bin Khattab masuk gitu ke rumah Nabi, langsung terdiam semuanya. Takut semuanya. Sampai Umar bin Khattab nyentak semua istri Nabi. Ya, kalian diam dengan datangnya aku dan kalian angkat suara kalian dengan adanya Rasulullah SAW. Ya, Umar bin Khattab. Di mana ada Umar, setan lari. Ya, gang ini ada Umar, cari setan, cari gang lain. Ya. Nah, Rasulullah SAW doakan, Allahumma a'izzil Islam bi ahadil Umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu Umar. Muliakanlah Islam ini dengan salah satu Umar. Maksudnya Umar bin Khattab atau Ammar bin Hisham. Siapa Ammar bin Hisham? Abu Jahal. Abu Jahal pun orang yang terpandang di saat itu, ya, didengar suaranya. Nah, Rasulullah SAW ingin salah satu dari mereka ini masuk Islam. Ternyata Allah pilih siapa? Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang masuk Islam. Setelah Umar masuk Islam, kaum muslimin gak takut lagi sholat di Masjidil Haram, baca Quran di Masjidil Haram. Ya, mereka untuk baca Quran saja
terintimidasi ya, dipukulin. Abdullah ibn Mas'ud kecil fisik, ya, fisik beliau kecil. Baca Quran surat Ar-Rahman dipukulin tuh di Masjidil Haram. Ya, sekarang bebas kita baca surat Ar-Rahman, Al-Quran, tapi jarang-jarang membaca Quran. Ya, bagaimana mereka dapat anugerah ya. Islam itu bagi mereka itu anugerah besar. Kenapa? Karena mereka pernah kafir. Karena mereka pernah musyrik. Jadi ketika mereka mendapatkan Islam, mereka betul-betul mendapatkan kemuliaan setelah kehinaan. Ya, mereka tahu betul rusaknya kekufuran itu, hinanya kesyirikan itu. Ya, bodohnya kekufuran itu mereka merasakan. Ketika mereka mendapatkan Islam, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Ja'far ibn Abi Thalib kepada Najasyi, kami tinggal di negeri yang penuh dengan kebodohan. Ya, jahiliyah. Orang kuat kami memakan yang lemah. Kami memutus tali silaturahim. Kami tidak berbuat baik kepada tetangga. Ya, kami melakukan kecurangan, pengkhianatan, penipuan. Datang kepada kami sosok orang manusia yang kami kenal dia dan kami kenal nasabnya. Kami kenal akhlaknya. Dan dia memerintahkan kami untuk silul arham, sambung tali silaturahim, berkata yang jujur, tunaikan amanah, ya, sholat kepada Rabb kalian, tinggalkan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian tentang kesyirikan, tinggalkan itu. Nah, ini yang dikatakan Ja'far ibn Abi Thalib, abang dari Ali bin Abi Thalib, menceritakan bagaimana buruknya jahiliyah itu. Nah, dikatakan oleh Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala yang baru meninggal tadi malamnya. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terima amal ibadah beliau, mudah-mudahan Allah berikan beliau firdausul a'la. Allahumma amin. Nah, kata beliau, kata Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, mereka, para sahabat, kenapa mereka ini menjadi muslim terbaik di dunia ini? Ya, karena mereka pernah merasakan kekufuran. Mereka pernah merasakan kesyirikan, hinanya kesyirikan, hinanya kekufuran. Coba orang punya anak perempuan malu. Dan seorang ayah pun gak mau juga ngurus anak laki-laki. Ini bikin uang habis aja nih, bunuh aja nih. Kubur hidup-hidup nih. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan. Hina gak itu kehidupan seperti itu? Ya. Nah, ketika seseorang dia pernah jatuh pada hal yang buruk, dia nggak tahu agama misalnya, kemudian dia mendapatkan agama, dia pegang agama tersebut lebih daripada nyawanya. Makanya kenapa mereka para sahabat mau mereka hijrah ke Madinah, mereka tinggalkan rumah mewah mereka di Mekah, mereka tinggalkan ibu mereka, ayah mereka. Kenapa? Karena mereka tadi ya, mereka ingin, nggak ada lagi yang mereka lebih nggak ada yang lebih membahagiakan mereka lebih daripada Islam, tuh nggak ada lagi. Ya, mereka perjuangkan Islam itu. Baik. Nah, seperti itulah ketika seseorang dia mendapatkan hidayah. Ya. Nah, ini Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, baju beliau cuma ada dua. Baju dipakai di musim panas, baju dipakai di musim dingin. Jadi bedanya tebal tipisnya aja. Masing-masing baju ada 12 tambalan. Ini presiden ini. Presiden, nggak ada kantor, nggak ada, cuman duduk di bawah serambi masjid kayak gitu. Begitu itu kantornya. Ya, kantor negara. Nah, ketika ke Palestina, ke Masjidil Aqsa ketika setelah ditaklukkan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pakai keledai masuknya. Baru bawa unta, cuman untanya udah kecapean, dia bawa keledai. Jadi dulu itu mereka ketika safar itu bawa keledai dan bawa unta. Kalau untanya sudah terlihat capek, naik keledai kayak gitu. Nah, sepatunya taruh sini, ya, pelananya itulah selimutnya, itulah bantalnya.
Ya, Umar bin Khattab. Kemudian disambut oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah, beliau yang dipilih menjadi komandan perang setelah dilengsarkan oleh setelah Umar bin Khattab melengsarkan Khalid ibn Walid. Nah, jadi beliau komandan perang panglimanya yang menaklukkan Romawi. Abu Ubaidah bin Jarrah disambut oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, lau jitana, andaikan kau datang kepada kami mengendarai Birdon itu kuda. Ada jenis kuda yang sombong jalannya. Jenis kuda dia kepalanya nggak tungkul, dadanya membusung terus tuh. Jenis kuda seperti itu. Ya, namanya Birdon. Kenapa engkau tidak kalau yang namanya mobil-mobil mewahnya tuh ya, mobil-mobil mewahnya. Kenapa engkau tidak datang kepada kami mengendarai Birdon, pakai baju yang bagus nih 12 tambalan lagi. Ya, sobek-sobek. Kemudian kau pakai sepatu yang bagus. Ini orang-orang Romawi sedang melihat kita ini. Ini orang-orang Romawi semua tertuju matanya kepada engkau wahai Amirul Mukminin. Oh ini ternyata presiden orang Islam itu. Oh ini kepala negaranya. Baju compang-camping, pakai mengendarai keledai kakinya sampai keseret-seret ke bawah, nyampe ke bawah. Apa kata Umar? Lau qalaha ghairuka ya Aba Ubaidah. Andaikan yang mengatakan itu tadi bukan engkau wahai Abu Ubaidah. Maksudnya enggak pantas kamu berucap seperti itu. Laqad a'azzanallahu bil Islam. Allah telah muliakan kita dengan Islam. Allah muliakan kita dengan Islam, bukan dengan pakaian, bukan dengan harta, bukan dengan kendaraan, bukan. Allah telah muliakan kita dengan Islam. Itu jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan beliau pun yang menulis ke gubernur-gubernur beliau pada saat itu, ke Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur-gubernur, dikirim surat nih ke gubernur. Ikhshawshanu fa inna ni'ama la tadum. Hidup keraslah kalian. Ya karena nikmat itu gak selalu ada. Maksudnya kita kalau ditakdirkan oleh Allah hidup enak, misalnya perlu persiapan nggak kita jadi orang kaya? Perlu persiapan. Tiba-tiba Allah, maksudnya ya Allah Maha Razzaq ya. Bisa aja Allah memberikan kita harta yang melimpah, ya, no limit. Perlu persiapan nggak kita untuk jadi orang kaya? Nggak perlu persiapan. Bisa setiap orang untuk nikmat hidup bisa. Tapi ketika serba ada, kemudian jadi hidup prihatin. Banyak yang stres kan? Banyak yang tertekan, banyak yang kemudian bersuudzon kepada Allah, banyak yang ya karena ya sebagian orang ketika diuji dia mendapatkan Islam, dia masuk Islam, kemudian perusahaannya jatuh. Ya karena nggak boleh riba, nggak boleh nipu-nipu dikit, nggak boleh jualan yang nggak jelas. Ya justru kalau nipu-nipu dikit dapat untung gede, pakai riba dapat modal banyak. Ya ada ketidakjelasan, tipu gambar kayak gimana, nyampe barang kayak gimana, itu namanya itu nipu atau ketidakjelasan itu. Ya ada unsur penipuan, ada ketidakjelasan juga ya. Nah ada yang jatuh. Nah kemudian setelah itu ada orang yang dia balik kanan. Oh dengan Islam tekil, ya sok atau ada orang Islamnya barenghar gitu. Yang masuk Islam pasti kaya, yang masuk Islam dia pasti menang. Nggak tersisa lagi orang kafir, semua masuk Islam. Dari sini. Tapi Islam itu ada ujian. Ketika seorang masuk Islam dia diuji. Ada yang diberi harta, ada yang dikurangi hartanya. Kalau seandainya semua yang masuk Islam pasti kaya. Orang yang masuk Islam pasti jadi pejabat misalnya. Nggak ada rakyat, semuanya pejabat. Ya. Orang semua masuk Islam. Orang semua masuk Islam. Tapi ketika seorang dia masuk Islam, Allah uji jujur gak Islamnya.
dengan Allah jatuhkan ekonominya ada. Sebagian ya ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengucapkan saya beriman? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami telah uji orang-orang sebelum walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian tersebut, terkadang dia kalah, perang kalah. Rasulullah kadang perang kalah. Ya, Rasulullah SAW kadang nggak ada yang dimakan. Ya, mereka para sahabat ada nggak makan berhari-hari. 2 bulan berturut-turut rumah Rasulullah SAW nggak pernah keluar asap masak. Jadi apa yang dimakan? Korma sama air putih selama 2 bulan. Nggak makan roti, nggak makan nggak makan nasi selama 2 bulan, nggak ada yang dimakan memang. Ya, dengan ujian tersebut, cobaan tersebut dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seorang yang asalnya dia naik kemudian dia jatuh. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dengan itu nyata siapa yang jujur, siapa yang dusta. Ya, dengan ujian tersebut nyata mana yang jujur, mana yang dusta. Kemudian ja'alu fitnatan nasi ka'adzabillah. Sebagian orang saking susah makan, susah ini itu karena dia beriman nih, karena dia menjalankan perintah Allah nih, banyak konsekuensinya dengan dia tinggalkan bank-bank riba. Ya. Dia bermuamalah, kalau dia tetap kerja di tempat tersebut, dia membantu orang untuk berbuat riba. Perang dengan Allah Subhanahu wa taala, keluar dia, jatuh dia, jualan gorengan, jatuh lagi dia. Ya, difitnah, dituduh ini dan itu. Dia merasa ujian-ujian yang datang tersebut seperti azab Allah. Enggak berbanding azab Allah dengan siksaan manusia, hujatan manusia. Seberapa hebat manusia menyiksa, tidak akan seperti Allah menyiksa, mengazab. Seberapa kuat orang mengikat, tidak akan seperti Allah mengikat. La yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada yang mengadab seperti Allah mengadab. Tidak ada yang mengikat seperti Allah mengikat. Siapapun tidak bisa menghayalkan seperti apa dahsyatnya azab Allah di neraka, itu nggak bisa. Orang ada yang naudzubillah, ya, naudzubillah, orang-orang ketika menyiksa itu luar biasa, dalam keadaan hidup, dia dalam keadaan hidup, jantungnya dikeluarin dalam keadaan hidup. Ya. Tusuk-tusuk jantungnya. Naudzubillah. Menyiksa. Taib. Kemudian Allah lebih dahsyat siksaannya. Jadi jangan kira apa yang kita dapatkan di dunia ini itu lebih ringan dibanding apa yang Allah persiapkan untuk mereka yang akan disiksa oleh Allah di akhirat. Gak ada bandingannya. Makanya orang bunuh diri itu karena masalah yang diderita itu mengancam, kematian itu lebih buruk keadaannya daripada apapun musibah yang menimpa dia di dunia ini. Bunuh diri. Ya, alam akhirat, alam kubur, belum lagi nerakanya. Alhamdulillah. Ya, wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Dan ada di antara manusia yang beribadah menyembah Allah itu ujung-ujungnya aja. Apa maksud ujung-ujungnya aja? In asabahu khair itma'an nabi. Kalau dia tenang, nyaman, aman, ya, dia ekonominya bagus, dia sehat, itma'an nabi, dia senang. Ya. Dia tenang. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi. Ketika Allah sedikit uji aja dia, dikurangi hartanya, dikasih sakit, inqalaba ala wajhi, langsung dia balik kanan. Gara-gara sholat saya kayak gini nih, gara-gara ngaji saya kayak gini nih. Ya, khasirud dunya wal akhirah. Kata Allah, orang yang kayak gini akan rugi dunia akhirat. Ya. Nah, jadi memang ada ujiannya. Ada ujiannya dalam ketika seorang dia berislam itu. Enggak semua berjalan mulus.
Baik. Nah ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan laqad azzanallahu bil Islam. Allah telah muliakan kita dengan Islam. Ya, bukan dengan pakaian seorang mulia itu. Baik. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau meninggal terbunuh ketika mengimami sholat berjamaah sholat subuh. Jadi ada orang pura-pura masuk Islam, orang Majusi, bikin belati yang sudah diracun. Kemudian dulu mah nggak ada lampu ya, nggak ada lampu masjid, masih pakai lampu apa? Masih pakai apa? Obor ya, yang kecil-kecil itu, pakai lilin kayak itulah ya. Nah, damar mungkin nggak tahu ayah damar tadi itu punya. Pokoknya mah pakai lampu. Jadi orang nggak lihat, nggak tahu, teman sebelahnya nggak lihat siapa sih, nggak kelihatan gitu, nggak jelas. Jadi orang Majusi ini dia pura-pura masuk Islam, duduk sholat di shaf pertama di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar baru takbiratul ihram, langsung dia maju, dia tusuk perut Umar 3 kali tusukan. Ditusuk perut Umar 3 kali tusukan. Kemudian dia membabi buta, ya. Semua orang-orang di belakangnya ditusuk-tusuk sampai dia bisa diringkus, ya. Ada belasan orang kena tusukan dia. Nah, tujuannya adalah dia membunuh Umar, orang Majusi. Ya. Tah, iya berarti ilmu kebal teh kumaha hukumnya? Mau belajar ilmu kebal. Ka pasantren ieu, ka ajengan ieu, ya, ka ustad ieu. Saur ustad mah kalau sedang sholat moal bisa apa namanya? Ada orang yang mau datang nusuk jadi patung, jadi keras semuanya. Enggak. Ya, wali Allah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu wali Allah. Ya, pesantren-pesantren yang mengajarkan seperti itu namanya pesantren yang mengajarkan ilmu setan. Ilmu-ilmu tenaga dalam, apapun bentuknya, itu adalah ilmu setan. Pakai nama pesantren, pakai nama ajengan, puasa, sholat, baca Quran, kayak gitu setan membungkus kesyirikan itu, kekufuran itu. Mereka harus mengucapkan sesuatu. Baru datang tuh setan, bisa dia dikadek kebal, baru dia bisa nggak disentuh ngejumpalik tuh orang. Ya, apakah ada ilmu seperti itu? Ada. Tapi kalau seandainya ilmu tersebut memang benar, hak boleh, yang boleh, tentunya Allah akan berikan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Nggak perlu pakai pedang, nggak perlu sampai 300 orang, 1000 orang lawan Romawi, lawan orang-orang musyrikin Quraisy. Langsung aja sama Rasulullah dikasih ajian naon tah. Ngajarum palik bisa semuanya. Enggak. Rasulullah tetap pakai pedang, ngasah pedang, pakai baju besi, pakai helm besi, perang seperti itu Rasulullah SAW. Ya, karena ilmu-ilmu seperti itu datangnya dari setan. Ngakunya kerjasamanya sama malaikat. Ya, nah itu tipu daya setan untuk menghancurkan tauhid kaum muslimin. Ya, Umar bin Khattab ditusuk tembus aja tuh oleh orang musyrik lagi. Oleh orang musyrik. Ya, kemudian Umar bin Khattab menarik tangan Abdurrahman ibn Auf untuk menjadi pengganti beliau menjadi imam. Mengimami sholat subuh. Selesai sholat subuh digotong ke rumahnya. Ya, terus nggak langsung meninggal Umar bin Khattab. Meninggal 3 hari setelah itu. Ya, terus dikasih air minum, susu, keluar. Sudah keluar itu. Ya, dikasih nabid itu air dicampur sama kurma, keluar lagi. Ya. Kemudian Umar didatangi oleh seorang pemuda, Umar bin Khattab. Hani'an laka ya Amirul Mukminin. Beruntung kau wahai Amirul Mukminin. Ya. Syahadah. Engkau telah memberikan untuk Islam luar biasa. Sering kami mendengar hadis keluar aku dan Abu Bakar dan Umar, pergi aku bersama Abu Bakar dan Umar. Ya. Banyak sekali hadis yang menyatakan
Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar pergi ke sini. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar naik ke Gunung Uhud. Kayak gitu sering, banyak hadisnya. Dan kau sudah lakukan ini dan ini, kata pemuda ini. Sebelum Umar menjawab, Umar melihat pakaian pemuda ini di bawah mata kaki. Kata Umar bin Khattab, irfa, angkat pakaianmu itu. Itu lebih menjadikan kau bertakwa kepada Allah. Fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik, dan membuat pakaianmu lebih bersih dan lebih kau bertakwa kepada Allah, kata Umar bin Khattab. Kemudian Umar menjawab pernyataan pemuda tadi dan mengatakan, arju ayyakuna kafafan la alayya wa la li. Aku berharap apa yang sudah aku berikan untuk Islam itu impas, tidak menguntungkanku, tidak merugikanku. Maksudnya dengan kesalahan dosa yang pernah, maksiat yang pernah aku lakukan dulu, mudah-mudahan bisa tertutupi dengan tadi, dengan apa yang aku berikan untuk Islam. Amal soleh, bikin ini, bikin itu, menyantuni, semua disantuni oleh Umar bin Khattab ini. Ya, nah ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak pernah merasa semua sholatnya udah diterima oleh Allah, semua puasa, haji, umrohnya udah diterima oleh Allah. Hanya berharap mudah-mudahan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penggugur dosa-dosaku. Ya, mudah-mudahan impas ya Allah. Itu Umar bin Khattab. Nggak ngaku soleh, wali, ya nggak ada. Nggak boleh seseorang dia mengaku wali Allah. Orang yang bilang saya wali Allah itu jelas bukan wali Allah. Wali Allah nggak pernah ngaku-ngaku ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ini Umar Ibn Khattab. Ya, kalau kita baca biografi beliau, kita malu sebenarnya. Banyak hal-hal yang banyak yang kita bertentangan dengan beliau ini. Maksudnya berbeda kita ini dengan beliau ini. Baik. An Umar radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kenapa kok ada radhiyallahu anhu gitu ya setelah menyebut nama sahabat? Karena Allah berkata di surat At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi kita mendoakan keridhaan karena sebab ayat ke-100 di surat At-Taubah ini, yang mereka para sahabat muhajirin dan ansar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, siapa nama Rasulullah? Kang? Siapa nama Rasulullah? Nama Rasulullah ayah udah nggak ada. Nama Rasulullah, nama Nabi, namanya siapa? Muhammad, masya Allah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah, ayah beliau namanya Abdullah. Muhammad ibn Abdullah, kakek beliau Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, ini nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang lebih kita cintai daripada ibu kandung kita yang melahirkan kita. Kita wajib untuk mencintai Nabi Muhammad lebih daripada siapapun manusia makhluk ini. Ya. Nah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum beriman salah seorang di antara kalian sampai aku dijadikannya sebagai manusia yang paling dia cintai lebih daripada ayahnya, anaknya dan manusia seluruhnya. Kita wajib untuk mencintai Nabi SAW. Tapi boleh enggak kita berlebihan dalam mencintai Nabi sampai kita berdoa kepada Nabi, istighotsah kepada Nabi, ya, kemudian menggandengkan kaligrafi nama Nabi dengan nama Allah, menyetarakan cinta kita dengan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi, boleh nggak kita samakan dengan cinta kita kepada Allah? Nggak boleh. Jelas ini? Cinta kita kepada Allah itu adalah yang paling puncaknya, baru kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh kita jadikan Rasulullah itu seperti Allah. Maksudnya apa? Berdoa kepada Nabi.
Ya, istighosah kepada Nabi. Ada banyak orang berjamaah, berjuta orang beristighosah kepada Nabi. Minta pertolongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengingatkan, la tuturuni kama atorotin nasoro Isa bin Maryam, innama ana abdun fakunu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku. Sebagaimana orang-orang Nasoro, mereka telah berlebih-lebihan terhadap Isa ibnu Maryam. Orang Nasoro, orang Kristen, mereka berlebih-lebihan nggak terhadap Nabi Isa? Bilang anak Allah, bilang Allah, Nabi Isa itu adalah Allah, Nabi Isa itu adalah satu di antara yang tiga. Berlebih-lebihan nggak di sana? Berdoa kepada Nabi Isa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dia makan. Terima kasihnya kepada Nabi Isa, bukan kepada Allah. Berlebihan di sini. Ada sebagian juga orang terima kasih ke alam, terima kasih ke laut, terima kasih ke hutan. Kayak orang Kristen, terima kasih ke Tuhan Yesus katanya. Ya. Kita berterima kasih kepada yang menciptakan laut, yang menciptakan alam, yang menciptakan matahari, ya. Bukan kita berterima kasih, syukur kita itu kepada alam, bukan kepada Allah yang menciptakan alam tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Nah nggak boleh. Bahkan sampai dikatakan oleh para ulama mensejajarkan kaligrafi di rumah nama Allah dengan nama Nabi Muhammad nggak boleh. Karena berarti dia sudah mensejajarkan cinta dia kepada Nabi Muhammad dengan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya cinta kepada Allah lebih daripada mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita cinta kepada Nabi Muhammad itu karena kita cinta kepada Allah. Ya, yang nyuruh kita cinta kepada Nabi Muhammad adalah Allah. Ya, maka cinta kita kepada Allah harus lebih tinggi daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mencintai Nabi Muhammad wajib, lebih bahkan daripada seluruh makhluk yang ada. Tapi cinta kita kepada Allah lebih daripada kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini beliau adalah sosok yang kita rindu lebih daripada kita merindukan orang yang kita cintai yang sudah wafat mendahului kita. Ada mungkin ibu kita, ayah kita, atau siapa yang sudah wafat. Rindu kita kepada mereka. Lebih rindu lagi kita sebenarnya ingin berjumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab beliau kita menjadi muslim. Kalau bukan karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manusia itu kakak beradik dengan sapi. Kakak beradik dengan kerbau, dengan kucing. Ya, bedanya manusia hanya bisa ngomong, mereka enggak, hanya itu aja bedanya. Kenapa manusia itu menjadi mulia? Karena mereka mendapatkan Islam. Karena mereka bertauhid, mereka beriman, mereka bertakwa, baru Allah angkat derajat mereka di manusia ini. Ya, kalau di kamus, apa definisi manusia? Kamus, apa sih manusia itu? Ditulisnya dalam kamus apa? Al-hayawanun natiq, hewan yang berbicara. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Seburuk-buruk binatang di sisi Allah adalah orang kafir yang tidak beriman. Itu seburuk-buruk binatang di sisi Allah, orang kafir yang tidak beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun yasma'una biha wa lahum a'yunun yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kami telah persiapkan neraka jahanam untuk katsiran minal jinni wal ins, untuk kebanyakan manusia dan jin. Kenapa kami jadikan manusia dan jin banyak, mereka ini penghuni neraka jahanam? Kami telah berikan mereka akal, tapi tidak digunakan untuk memikirkan kebenaran. Kami telah berikan untuk mereka penglihatan, pendengaran, tetapi mereka tidak mendengar, melihat yang hak. Mereka itu bagaikan binatang ternak, sapi.
bahkan lebih buruk kata Allah daripada binatang ternak. Nah, di sinilah kenapa kita rindu, kita cinta kepada Nabi SAW, karena sebab beliau kita bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan karena sebab beliau pula kita bersaudara. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ya. Nah, kalau Rasulullah SAW itu lahir di mana? Lahir di Madinah atau di Taif? Kang Rama? Lahir di Taif. Hijrah ke Mekah. Gimana? Lahir di Mekah. Nah, beliau lahir di Mekah, kemudian beliau memang dibawa ke Taif, disusui di sana oleh Halimah Sa'diyah. Kemudian hijrah ke Madinah. Nah, siapa nama 2 orang tua Nabi SAW? Nama ibu Nabi siapa? Aminah binti Wahbin Az-Zuhriyah. Bukan Aminah ya, bukan Aminah. Aminah binti Wahbin Az-Zuhriyah. Itu ibu Rasulullah SAW. Nah, beliau lahir dalam keadaan yatim. Beliau Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi di umur berapa tahun? Di umur 40 tahun. Dengan apa Rasulullah diangkat menjadi nabi? Salah juga. Nah, dengan 5 ayat pertama surat Al-Alaq. 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Hanya segini saja, yang selebihnya enggak. Ya. Allah angkat Nabi Muhammad menjadi rasul dengan tadi yang pertama Muddatsir, dengan 5 ayat pertama surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Nah, ini Rasulullah diangkat menjadi nabi dengan 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Rasulullah diangkat menjadi rasul dengan 5 ayat pertama di surat Al-Muddatsir. Ya. Berapa tahun Rasulullah berdakwah di Mekah? Berapa tahun Rasulullah berdakwah di Madinah, Bang Felis? Aba Baga? 13 tahun di Mekah, betul. Nah, di Madinah 10 tahun. Jadi 23 tahun masa dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada permasalahan hijrah juga sebenarnya, tapi nanti kita akan bahas itu di sini. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau masih hidup atau sudah meninggal sekarang? Apa? Gimana? Sudah masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Di mana dikuburkan? Di mana dikuburkan? Di Mekah, di Madinah? Di Madinah ya, di rumah atau di kamar Aisyah. Jadi kayak gini, ini misalnya Masjid Nabawi, misalnya masjid ini adalah Masjid Nabawi. Nah, 4 meter ini rumah Aisyah, 4 kali 6 meter. Rumah Rasulullah itu 4 kali 6. 4 kali 6. Lebar 4, panjang 6. Sebelahnya rumah Rasulullah yang kedua. 4 kali 6, Ummu Salamah. Ini rumah Aisyah. Ini pas di sini, ya ketika Rasulullah dirawat oleh Aisyah sedang sakit, meninggal Rasulullah SAW di kamar Aisyah. Dan ada hadis di mana Nabi wafat di tempat itu dikuburkan. Ya, di kamar Aisyah digali, dikuburkan di sana. Ya, bukan di masjid, bukan di Masjid Nabawi. Jelas ini ya. Jadi perluasan Masjid Nabawi itu enggak ada ke sana. Perluasan Masjid Nabawi itu ke depan, ke belakang, kemudian ke kiri sini. Ya. Dan cowok itu namanya kemudian ke sana, yang ini enggak ada nih, harusnya perluasan kan ke sana, kalau perluasan. Ini enggak. Ini enggak masuk perluasan. Ke sebelah sana perluasannya. Jadi khusus kamar Aisyah ini tidak masuk perluasan.
Masjid Nabawi. Yang perluasan ke depan, ditarik ke depan, ke belakangnya luar biasa, luas sekali, nggak lihat kita ujungnya, maksudnya ke sebelah kiri juga, ke sebelah kanan, tapi tidak di Masjid Nabawi, tidak di kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam Islam nggak boleh kuburan itu ada di dalam masjid. Nggak boleh kita sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Pernah lihat nggak? Ada di masjid dalamnya kuburan, pernah lihat? Nggak sah sholat di situ ya. Nggak boleh sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Mau itu di depan, mau di tengah, mau di samping, atau di belakang, nggak boleh. Nggak sah. Ya, batal sholatnya. La tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan, kata Rasulullah SAW. Nggak boleh. Kemudian kuburan Nabi SAW itu dibuat 3 lapis dinding. 3 lapis dinding. Dinding pertama segi 4, dinding kedua segi 5, dinding ketiga dilapis lagi segi 5 lagi, biar orang-orang nggak bisa sholat menghadap kuburan Nabi SAW. Jadi dibatasi. Ya. Nah, nggak ada pintu, nggak ada jendela, nggak ada yang bisa ngelongok kuburan Nabi gitu, nggak ada. Ada Rasulullah, ada siapa lagi? Ada Abu Bakar, ada Umar. Ya, itu ada 3 kuburan di rumah Aisyah itu, di kamar Aisyah itu. Ya, kuburan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Dan Rasulullah mengatakan, laknatullah 'alal yahud wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah untuk orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Oh, disembah kuburan itu oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani. Ada nggak sekarang orang Islam yang nyembah kuburan? Ada. Mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah mengatakan, "Tatabi'un nasrana man kana qablakum." Kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Nyembah-nyembah kuburan. Ya, nyembah-nyembah wali soleh. Dulu orang Yahudi dan orang Nasrani seperti itu. Ya, kemudian Rasulullah sampai berdoa, "Allahumma la taj'al qabri wasanan tu'bad." Sampai dikeraskan, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Ya, khawatir, beliau sangat takut kuburan beliau itu disembah. Nah, itu Rasulullah SAW itu sudah meninggal. Ketika Rasulullah meninggal, Umar bin Khattab nggak percaya. Masa meninggal ini? Bukan nggak percaya Rasulullah akan meninggal. Belum waktunya Rasulullah ini meninggal sekarang, kata Umar. Soalnya orang munafik masih ada di Madinah ini. Ya. Nah, kemudian Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, aku akan potong tangan dan kakinya berselisih. Ya, datang Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dicium Rasulullah, dipeluk Rasulullah, engkau telah meninggal dengan meninggal yang pertama ini ya Rasulullah. Ya, engkau tidak akan merasakan lagi kematian setelah ini ya Rasulullah. Itu kata Abu Bakar. Kemudian keluar Abu Bakar dan bilang ke Umar, diam Umar. Umar di dalam masjid marah-marahin kaum muslimin yang bilang Rasulullah meninggal. Diam kau Umar. Masih aja terus Umar marah-marah. Akhirnya Abu Bakar khutbah. Ya, innal hamdalillah nahmadu nasta'in. Jadi orang-orang pun pindah ke Abu Bakar. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Ya, itu kata Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar membaca dalil-dalil, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, engkau akan mati dan mereka semua pun akan mati juga. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul yang telah berlalu, rasul-rasul sebelum beliau. Apakah andaikan Muhammad mati atau terbunuh, kalian kembali kafir? Siapa yang kembali kafir tidak akan memudaratkan Allah sama sekali. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Baru Umar tersungkur, seakan-akan baru dengar ayat itu. Ya, tersungkur, jatuh, berlutut, ya, kemudian mengakui bahwasanya Rasulullah SAW sudah wafat. Jadi Rasulullah SAW sudah meninggal.
Nah, dan Rasulullah nggak tahu lagi apa yang terjadi di dunia ini. Beliau sudah di alam barzakh, nggak tahu lagi apa yang sudah terjadi di dunia ini. Ketika ada beberapa orang dihalangi mereka untuk minum dari telaga Nabi di akhirat. Ada telaga Nabi SAW yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju. Ya, siapa yang meminum seteguknya saja tidak akan merasakan kehausan selamanya. Nah, ada orang-orang mau minum dari telaga Nabi ternyata dihalangi. Ya, dihalangi. Kemudian kata Rasulullah, Allahumma ummati ummati, ya Allah, mereka itu umatku, kenapa dihalangi? Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Engkau ya Muhammad tidak tahu apa yang sudah mereka perbuat setelah engkau meninggal. Jadi Rasulullah tuh nggak tahu lagi apa yang dilakukan oleh sahabat beliau. Ya, apalagi kita sekarang ini. Rasulullah nggak tahu apa yang terjadi pada kita sekarang karena beliau sudah wafat. Dia sudah meninggal. Beliau masih hidup sekarang ini tapi di alam barzakh. Sebagaimana para syuhada, mereka pun hidup di alam barzakh dengan kehidupan yang membahagiakan mereka. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian kira mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup di sisi Allah, mereka diberi rizki. Maksudnya apa? Mereka tuh dikatakan hidup di sini oleh Allah, hidup bahagia, hidup dengan apa ya? Bukan lebih dari ketenangan gitu ya. Hidup yang sangat membahagiakan. Mereka berada di dalam perut-perut burung hijau bergelantungan di Arsy Rahman. Ya. Mereka minta lagi kepada Allah untuk bisa hidup di dunia lagi, biar mati lagi, hidup di dunia mati lagi. Baik. Nah, jadi kalau dibilang Nabi Muhammad itu masih hidup, betul di alam barzakh. Sebagaimana orang yang sudah meninggal sekarang pun mereka semua ini masih hidup di alam barzakhnya. Cuman kehidupan Nabi SAW, mereka para syuhada berbeda di alam barzakh. Mereka hidup dengan kebahagiaan. Ya, mereka hidup dengan kebahagiaan, dengan ketentraman, dengan melimpah ruah nikmat-nikmat, seperti itu. Ya. Nah, jadi jangan mengira Nabi Muhammad itu datang kalau ada acara-acara, ya datang Rasulullah SAW ke masjid, panggung, ke mana, ke acara ini, acara itu. Enggak, Rasulullah sudah meninggal. Jangan mau dibohong-bohongi. Ya, enggak pernah kemudian di zaman para sahabat ada persisihan enggak di antara mereka? Ada kesulitan enggak di antara mereka? Ada enggak yang sedang butuh beas misalnya, yang butuh uang misalnya? Ada enggak yang sedang kesulitan, ada masalah nih aku sama si fulan nih, yang Ali bin Abi Thalib Muawiyah sedang berselisih, ya enggak pernah mereka datang ke kuburan Nabi. Enggak pernah mereka kemudian, ya Rasulullah tolong datang ke sini sebentar aja, tolong damaikan saya dengan si fulan. Pernah enggak? Mana yang lebih penting, kedamaian atau hanya sekedar acara panggung-panggung sorak-sorak? Ya, jadi nggak pernah Rasulullah itu kemudian datang dengan fisik beliau, ruh beliau ke acara-acara yang dimanapun itu, karena Rasulullah sudah meninggal. Nggak ada yang namanya ruh gentayangan itu dalam Islam, nggak ada. Itu akidah orang Hindu. Ya, orang Hindu yang bilang ruh ada gentayangan. Orang yang mati langsung ruhnya itu dimasukkan ke alam barzakh. Ya, kalau orang Hindu, rohnya dari tempat dia meninggal dikeluarkan keluar rumah sekian hari, dari sekian hari nanti ada acara lagi untuk mengantarkan roh tersebut ke kemana, ke khayangan, seperti itu. Dibikin acara-acara untuk mengantarkan roh. Ya, dalam Islam nggak ada. Meninggal, ya diangkat dia oleh malaikat, kemudian diterima oleh Allah kalau seorang muslim, nggak diterima oleh Allah kalau dia kafir, dibanting lagi, dia melihat jasadnya, ketika dikuburkan dimasukkan lagi rohnya itu ke dalam jasadnya. Dia mendapatkan nikmat kubur atau dapat azab kubur. Setelah dia ditanya 3 hal, bisa dia menjawab, dapat nikmat kubur, surga, taman dari taman-taman surga kuburannya. Nggak bisa dia menjawab 3 pertanyaan, siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu, maka kuburannya adalah liang dari liang-liang atau sumur dari sumur-sumur neraka.
Nggak ada roh gentayangan. Oh, ini kan ayah di situ tuh. Persis dengan yang udah mati ketabrak kemarin. Itu jin yang menyerupai orang yang mati. Ya, itu jin. Bisa jin menyerupai artis yang sudah mati. Ya. Nah, orang yang sudah mati bisa. Itu untuk merusak akidah kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini belum kita baca hadisnya ya. Nah, kita baca hadisnya insyaallah di waktu yang berikutnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oh, enggak. Anak kira nggak ada sekat, nggak ada dinding. Ada dindingnya ya. Apabila dibatasi dengan dinding, maka sudah itu sebagai pembatas antara masjid dengan luar masjid. Walaupun dari sebagian ulama harus lagi dibatasi dengan pagar, dengan jalan, dengan pagar. Ini pagar masjid, ada pagar kuburan, seperti itu. Enggak ada syarat seperti itu. Ini masjid, ini dinding Masjid Nabawi, di situ kuburan Nabi SAW. Ya, jadi apabila dinding itu sudah sebagai pembatas satu ruangan dengan ruangan lain, maka tidak mengapa. Tapi baiknya kita mencari masjid yang lain yang umum, yang lebih aman daripada itu gitu. Ya. Barakallahu fikum. Kalau masjidnya masih kuburannya itu masih di luar masjid, kan ada sebagian kuburan-kuburan mah nggak di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, nggak tahu di sebelah situ yang lainnya. Maksudnya kan masjid di halamannya ada kuburan gitu ya. Biasanya. Ya di mana-mana banyak. Di mana-mana banyak kayak gitu. Sebenarnya nggak boleh dikuburkan dekat masjid. Dikuburkan itu di tempat pemakaman umum. Ya. Nah, dan masjid harus jauh jaraknya dengan kuburan itu. Rasulullah mengkhawatirkan kuburan beliau dijadikan masjid. Nah, barakallahu fikum. Baik, tidak ada yang ditanyakan lain. Kita cukupkan. Nggak ada, Bang Faris? Nggak ada? Ada ya? Kita cukupkan kajian kita di siang ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.